Halo, nama saya Kuketi dengan NIM 1120047. Kali ini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Telkomsel. Profil PT Telkomsel yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia atau yang disebut sebagai perusahaan atau perseroan adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf atau dengan nama jawatan. PT Telkomsel merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia dengan nilai saham yang pertama kali sebesar 65% dan Singapura Telecom atau Singtel dengan nilai saham 35% yang berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 1995. Saat ini, Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia dengan 178 juta pelanggan dan untuk melayani pelanggannya yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian, PT Telkomsel merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Apa sih sebenarnya Enterprise Resource Planning itu sendiri? Jadi, ERP merupakan suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis, diantaranya produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dengan satu arsitektur teknologi informasi. Diterapkan alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional. Selanjutnya adalah visi dari PT Telkomsel itu sendiri. Adalah untuk menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang dapat dipercayai. Misi dari PT Telkomsel sendiri adalah untuk memberikan one-stop infocom service dengan kualitas yang tinggi, harga dan teknologi yang kompetitif, bersamaan dengan staf yang berkualitas dan menciptakan sinergi yang baik dengan para rekan bisnis. Sejak pada tahun 2002, Telkomsel IT Enterprise Team yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia yang tumbuh dengan luar biasa cepat. Kemudian, produk-produk dari PT Telkomsel sendiri meliputi kartu Halo, kartu Simpati, kartu AS, dan Simpati Loop. Kemudian, sebenarnya apa itu ERP? ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, apa sih keuntungan penggunaan ERP? Keuntungannya, ERP diperlukan karena memiliki berbagai manfaat perusahaan seperti yang pertama untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang terakhir, untuk menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar, yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Untuk latar belakang penerapan ERP,
Sejak tahun 2002, Telkomsel IT Enterprise Team yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia yang tumbuh dengan luar biasa cepatnya. Sistem yang tersedia diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelanggan baik fix maupun seluler. Sistem juga harus mampu menjalankan CRM atau Customer Relationship Management, sama baiknya dengan Human Resource dan aplikasi finansial lainnya. Maka PT Telkom memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah dimiliki saat ini. Sistem yang baru harus mudah dalam penggunaannya dan mampu menangani sekumpulan data-data penting dengan aman, dan yang terpenting adalah mudah untuk diatur dan digunakan. Dipilih oleh PT Telkomsel, pilihan jatuh pada penggunaan SAR R-3 Enterprise. Alasan-alasan yang mendasari pemilihan sistem SAP R3 Enterprise adalah SAP R3 Enterprise menawarkan best price, kemampuan yang handal, dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi yang baik. Kemudian kebutuhan untuk mentransformasi PT Telkom menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark kelas dunia yang juga menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan zero defect process. Penerapan sistem itu sendiri. Komite IT memilih Magnus Consulting dan Anderson Consulting sebagai partner dalam implementasikan sistem. Kemudian project team dibentuk pada awal tahun 2002 dan timeline dibuat. Total waktu pengembangan dan peralihan adalah 2 tahun dan project mulai dapat berjalan pada pertengahan tahun 2004. Untuk meningkatkan bandwidth operasional perusahaan, pada bagian pengendalian jarak jauh area-area di Indonesia, Telkom menambahkan 1 GB. Telkom menambahkan 1 GB fiber optic wide area network pada kantor-kantor cabang yang lebih kecil. Kemudian, keuntungan yang diperoleh oleh PT Telkomsel itu sendiri, yang terutama adalah saat ini PT Telkomsel dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisa konsumen dengan lebih akurat. Kemudian integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor. Penerapan modul tambahan dari SAP yaitu SAP HR dan SAP Project System. Telkom mampu membuat organisasi bisnisnya menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi jumlah karyawannya yang di atas 3.500 menjadi 2.700 orang. Kesimpulannya adalah, PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R3 Enterprise. ERP memberikan manfaat utama berupa sinkronisasi dan integrasi di dalam perusahaan. Integrasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya. Namun, terdapat kelebihan dan kekurangan dari ERP yang diterapkan di PT Telkomsel. Implementasi ERP pada perusahaan dapat memberikan banyak keuntungan. Implementasi ERP pada perusahaan dapat memberikan banyak keuntungan asalkan mampu diimplementasikan dengan baik. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari presentasi saya, namun saya harap ini berguna untuk menambah wawasan kita sekalian. Terima kasih.